Mir sebenarnya menjalani sesi kualifikasi yang solid pada Sabtu pagi dengan start dari posisi kelima. Akan tetapi ia sama sekali tidak bisa memanfaatkannya di sore hari. Ia melebar di tikungan 3 pada putaran pembuka dan langsung terlempar ke posisi terakhir. Ia menjelaskan bahwa ada dua hal yang salah. Pertama, ia mengalami masalah dengan launch control saat start. Ia menekan tombolnya namun tidak ada yang terjadi. Kedua, saat mengeram di tikungan 3, ia menyadari ban belakangnya masih dingin. Untuk menghindari tabrakan dengan Johann Zarco, ia terpaksa melaju lurus keluar lintasan. Akibatnya, ia menghabiskan sebagian besar balapan hanya untuk memanaskan ban belakang yang baru mulai bekerja dengan benar di 2 putaran terakhir. Bagi rekan setimnya di Honda HRC Castrol Luca Marini, hari Sabtu berjalan lebih baik daripada hari Jumat di mana ia finish terakhir. Ia hanya mampu finish di urutan ke-15 pada balapan sprint, namun ia merasa kondisi fisiknya sudah membaik dibandingkan pekan lalu di Sachsenring. Ini menjadi perkembangan positif baginya yang baru kembali dari cedera panjang. Marini merasa startnya sebenarnya cukup baik, tetapi kecepatannya tidak cukup untuk bisa bertahan dengan pembalap seperti Pol Espargaro. Ia sadar hasil ini bukanlah yang mereka tuju dan berharap bisa menemukan peningkatan untuk balapan utama hari Minggu. Menurutnya, sirkuit besar seperti Brno benar-benar bisa menunjukkan area mana saja yang perlu mereka perbaiki. Ia tahu para insinyur HRC sedang bekerja keras, sehingga ia hanya perlu sedikit bersabar. Balapan sprint MotoGP Ceko menjadi yang terburuk bagi Alex Marquez sejauh musim ini, di mana ia harus finish di posisi ke-17. Balapannya yang sulit dimulai bahkan sebelum lampu start padam dengan insiden aneh di grid start. Ia menemukan sebuah lapisan pelindung visor tear-off milik kakaknya Marc Marquez tepat di posisi startnya. Alex menjelaskan bahwa ia sempat bertarung dengan tear-off tersebut. Rekaman balapan dari berbagai sudut kamera mengonfirmasi ceritanya. Terlihat jelas Marc melepas tear-off saat melintas di atas kotak start adiknya. Kamera di motor Alex bahkan menunjukkan tear-off dengan grafis nomor 93 di slot startnya. Rekaman dari helikopter menunjukkan Alex meraih, mengambil dan membuang lapisan tersebut sebelum start. Meskipun begitu, ia tetap mengalami start yang buruk di mana ban belakangnya selip. Setelah balapan, Alex mengaku tidak yakin apakah selip tersebut disebabkan oleh ban yang sempat melindas tear-off sebelum ia membuangnya, atau karena masalah pada ban itu sendiri. Ia menambahkan bahwa sepanjang balapan, feeling pada bagian belakang motornya tidak bagus, dengan banyak getaran dan masalah lainnya. Ia perlu memeriksa data untuk mengetahui penyebab pastinya. Setelah kesulitan di awal, masalahnya berlarut ketika ia bersenggolan dengan rekan setimnya Fermin Aldigar di tikungan 3. Pada titik itulah Alex memutuskan bahwa pertarungan sudah usai. Ia memilih untuk berkendara dengan lebih tenang dan menggunakan sisa balapan sprint untuk mengumpulkan data berharga demi balapan utama hari Minggu. Ia merasa informasi yang didapat akan berguna dan berharap bisa tampil kompetitif karena posisi startnya tidak terlalu jauh di belakang. Pada balapan sprint hari Sabtu, kedua pembalap pabrikan Ducati terlihat sengaja melambat agar disalip oleh pembalap lain. Hal ini mereka lakukan untuk meningkatkan tekanan ban setelah menerima peringatan potensi penalti. Bagnaia menjadi yang pertama melakukannya sebelum rekan setimnya Marc Marquez juga terpaksa melakukan hal yang sama saat sedang memimpin. Marquez sempat diinvestigasi setelah balapan namun lolos dari hukuman karena sistem dari race direction yang salah menandainya. Bagnaia yang meraih pole position pertamanya tahun ini merosot dari posisi kedua ke posisi ketujuh. Ia sempat mengira akan mendapat penalti, namun analisis data setelahnya menunjukkan adanya kesalahan pada motor Bagnaia yang secara keliru memberitahukan bahwa tekanan ban depannya berada di bawah batas limit. Ia menjelaskan bahwa ia sudah mencoba membiarkan pembalap lain lewat, tetapi pesan peringatan di dashboardnya tidak kunjung hilang. Padahal data menunjukkan bahwa sejak putaran kedua, tekanan bannya justru sudah berada di atas batas aman.
Menurutnya, situasi ini tidak normal dan ia merasa hal-hal aneh terus terjadi padanya musim ini. Ia membandingkan situasinya dengan Marquez yang tekanannya memang benar-benar rendah, sehingga tidak akan membiarkan pembalap lain lewat berhasil mengatasi masalahnya. Namun, dalam kasusnya hal itu tidak berhasil karena peringatan tersebut salah. Meskipun masalah ini membuatnya kehilangan kemungkinan podium di balapan sprint, banyak yang mengaku tetap cukup senang dengan harinya. Ia berhasil meraih pole position dan yang terpenting, ia merasa bisa memahami lebih banyak hal dengan mengikuti gaya balap Marquez. Ia mengamati bagaimana rekan setimnya itu bisa membuat motor lebih berbelok saat keluar tikungan untuk mendapatkan akselerasi yang lebih baik. Enea Bastian ini merayakan podium pertamanya yang mengejutkan untuk KTM dengan finish ketiga dalam balapan sprint MotoGP Ceko pada hari Sabtu di Brno. Hasil ini terasa lebih istimewa karena ia baru saja pulih dari keracunan makanan parah yang memaksanya absen dari seri Jerman sepekan sebelumnya. Meskipun masih dalam masa pemulihan dari infeksi bakteri parah yang awalnya dikira usus buntu, pembalap Tech 3 itu berhasil melesat dari baris ketiga. Ia finish hanya setengah detik di belakang pembalap pabrikan KTM Pedro Acosta dan hanya 1,3 detik dari pemenang balapan Marc Marquez. Ini merupakan hasil terbaiknya sejak beralih dari Ducati, di mana ia sebelumnya telah memenangkan 7 balapan. Bastian ini merasa hasil ini benar-benar luar biasa setelah paruh pertama musim yang sangat rumit. Ia bahkan berkelakar bahwa mungkin ada sesuatu yang berubah setelah ia sakit, karena kini ia menjadi lebih cepat. Ia juga menyoroti kekuatan mentalnya. Meskipun sering berada di belakang dan mencoba segalanya tanpa hasil, ia mengaku tidak pernah merasa frustasi dan ia meyakini itulah kuncinya. Menurut Bastian ini, kembalinya sirkuit Brno ke kalender setelah absen sejak 2020 justru menjadi keuntungan baginya. Ia datang ke trek ini tanpa memiliki ingatan atau referensi apapun saat mengendarai Ducati di masa lalu. Hal ini memungkinkannya untuk memulai dari awal dan melihat potensi sesungguhnya dari motor KTM tanpa terpengaruh kebiasaan lama. Untuk balapan utama hari Minggu, ia merasa perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola ban depan. Namun, ia yakin arah yang mereka tuju sudah benar. Hasil ini melengkapi hari yang gemilang bagi KTM dan Tech 3 dengan Acosta dan Bastian ini memberikan hasil 3 besar ganda pertama bagi pabrikan Austria tersebut musim ini. Rekan setim sementaranya Pol Espargaro juga berhasil finish di posisi ke-9 dan meraih poin. Pemimpin klasemen kejuaraan itu sempat memimpin balapan, namun pada putaran ke-6 dari 10 putaran ia sengaja melambat untuk membiarkan pembalap KTM Pedro Acosta melewatinya. Hal serupa juga dilakukan oleh rekan setimnya Pecco Bagnaia 1 putaran sebelumnya. Tindakan ini mereka lakukan karena keduanya menerima peringatan di dashboard motor mengenai tekanan ban depan yang terlalu rendah. Mereka perlu berada di belakang pembalap lain untuk mendapatkan panas dan menaikkan kembali tekanan ban ke batas minimum yang diwajibkan aturan. Marquez kemudian berhasil menyalip kembali Acosta di putaran terakhir untuk memenangkan balapan. Tetapi ia langsung diinvestigasi dan terancam penalti 8 detik yang akan membuatnya terlempar ke posisi ke-14. Namun tak lama setelah perayaan podium diumumkan bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan terhadap Marquez. Penjelasan resmi dari MotoGP menyebutkan bahwa investigasi pasca balapan dengan cepat mengungkapkan adanya kesalahan pengaturan tekanan minimum pada sistem peringatan milik Race Direction. Oleh karena itu, investigasi dihentikan karena semua pembalap sebenarnya telah mematuhi aturan tekanan ban yang benar. Sistem kontrol milik Race Direction ini terpisah dari sistem peringatan yang digunakan oleh tim dan tidak terlihat oleh mereka selama sesi berlangsung. Setiap tim mengontrol parameter dan peringatan yang dikirim ke dashboard pembalap mereka sendiri. Marquez sendiri sudah yakin setelah balapan bahwa ia telah berhasil menaikkan tekanan bannya ke dalam batas legal sebelum finish. Kemenangannya pun disahkan, yang kini memperlebar keunggulan klasemennya menjadi 95 poin.